Dan anime ini tuh lebih dikhususkan kepada penonton yang mungkin suka dengan cerita-cerita yang manis, cerita-cerita yang ada komedinya sedikit-sedikit. Anime ini tuh anime yang harus kalian nikmati perlahan supaya kalian bisa mendapatkan feeling dan value yang bisa kalian lihat itu nanti perlahan ketika kalian menontonnya ini. Halo, kenalin aku kan Josie di video catatan Wibu. Ya, di episode kali ini aku akan ngebahas tentang anime yang terbilang cukup lawas ya. Dibilang lawas banget sehingga klasik banget sehingga ini anime yang rilis di kisaran tahun 2008-2010an. Yaitu apa? Ini dia Kimi ni Todoke di catatan Wibu episode ke-25. Anime shoujo manga yang pada saat itu cukup terkenal ya, ini animenya ya, MC perempuan shoujo manga yang bercerita tentang kehidupan seharinya dia di sekolah dan bagaimana dia berinteraksi, terus bagaimana dia menemukan pasangannya dia, terus ya kayak interaksi slice of life lah. Ini anime yang ringan seperti itu. Kita mulai lagi, lanjut ke gambaran kasarnya dari judulnya Kimi ni Todoke. Sebenarnya kalau mengartikan sih itu bahasa Inggrisnya reaching you ya, menurut website di anime gitu. Dan aku melihat sih memang karakter desainnya itu cukup lama, cukup masih bisa dibilang klasik lah ya. Terus style artnya dia gimana, eksekusi animenya juga ya waktu sebelum aku melihat itu, belum aku nonton maksudnya, sebelum aku menonton anime ini tuh aku tuh masih males untuk mencari tahu gitu. Sebelum mencari tahu aku udah males duluan pada saat itu. Tapi ya setelah lama akhirnya mencoba nonton dan ternyata bagus animenya menurutku. Dan kenapa aku bisa bilang bagus ya, nanti akan aku bahas di review. Sekarang kita lanjut ke sinopsisnya. Berkisah seorang gadis SMA ya bernama Sawako Kuronuma yang mendapat julukan Sadako. Sadako ini adalah kayak sosok sosok fiktif yang orang-orang Jepang tuh takutin gitu, kalau bisa dibilang mirip-mirip kuntilanak seperti itu. Karena auranya dia, karena tindakan dan karena tingkah lakunya auranya, terus visualnya lah, dia appearance-nya dia gitu, kayak cara dia dandan itu persis seperti Sadako. Jadi orang-orang memanggil dia tuh Sadako. Cerita dimulai ketika si Sawako ini tuh masuk ke SMA dan melihat seorang lelaki populer ya di kelasnya dia tuh yang menjadi pusat perhatian di kelas ya, bernama Shota Kazehaya. Lalu Sawako yang merasa takjub ya, merasa kagum kenapa dia si cowok ini kenapa bisa menjadi perhatian kelas gitu, terus apa yang membuat dia, kenapa dia bisa tersenyum seperti itu. Dan Sawako ini merasa kayak apakah aku bisa menjadi seperti dia dan meniru dia gitu. Karena dia merasa kagum, akhirnya Sawako mencoba langkah pertamanya untuk mencari teman ya. Ini orang bukan wibu tapi penyendiri. Ceritanya itu ya ketika dia mulai dulu dari temennya yang bernama Ayane Yano dan Chizuru Yoshida. Melalui banyak kejadian dan juga merasakan pengalaman baru, Sawako percaya bahwa bertemu dengan Kazehaya itu merubah kehidupan dia. Karena tadi dia pertama kan lihat dia itu kagum, terus setelah banyak hal yang terjadi dia percaya bahwa ternyata setelah aku masuk SMA bertemu dengan Kazehaya, sepertinya ada yang berubah diriku lah. Itu karakter developnya dia merasakan perubahan itu. Dan tanpa Sawako juga sadari, keberadaannya dia itu mengubah orang-orang di sekitarnya, terutama Kazehaya itu sendiri ya. Maklum MC dia soalnya karakter utama. Kita masuk ke autornya. Autornya bernama Karu Hoshina, penulis dan juga ilustrator shoujo manga dari Kimi ni Todoke. Lahir tanggal 23 Oktober 1975 di Habaro, Hokkaido. Dan sebenarnya nggak ada informasi lebih yang bisa aku jelasin ya, jadi cukup segini aja.
Kita masuk ke about and production. Kimi ni Todoke ya, atau tadi aku nyebutnya Reaching You. From Me to You adalah karya shoujo manga karya Karuho Shina ya, maaf Karuho Shina. Diterbitkan oleh Shueisha dalam Besatsu Margaret dari tahun 2006 sampai 2017 ya. Terbilang anime komiknya itu lawasnya 2006 gitu. 2006 tuh aku udah lahir 2006 udah lahir. Komiknya pernah itu memenangkan penghargaan shoujo manga terbaik pada penghargaan manga Kodansha tahunan yang ke-32 dan juga mendapatkan mendapatkan nominasi atau masuk nominasi untuk penghargaan manga Taisho pertama pada tahun 2008. Memang berarti cukup terkenal ya komiknya di tahun itu, di era itu. Terus lalu dia mendapat 2 musim anime yang akan kita bahas nanti, dan juga ada live actionnya. Untuk season pertamanya itu berjumlah 25 episode, dayang dari 7 Oktober 2009 sampai 31 Maret 2010. Jadi 2009 ya animenya ya. Komiknya dari 2006 berarti 3 tahun, sekitaran 3 tahun, mungkin 3 tahun setengah udah dapat adaptasi anime. Itu udah terbilang cepat sih. Lalu season keduanya itu 12 Januari 2011 sampai 30 Maret 2011. Berjumlah yang kali ini 12 episode aja. Studio yang bertanggung jawab adalah perusahaan Production I.G. Ini salah satu studio yang menurutku bagus ya. Ini bagus garapannya Production I.G. ini. Langsung kita masuk ke reviewnya. Secara look ya, secara visual anime ini nih memang anime shoujo manga yang meta ya. Nanti kalian bisa lihat efek gloom atau kayak sedikit-sedikit bercahaya berkilau-kilauan, ada bubble pluk, sound effect yang seperti itu ya. Secara visual sih pasti akan agak-agak terang-terang berkilau gitu. Terus ada efek-efek kayak warna-warna yang lebih vibrant, tipikal shoujo manga ya, tapi nggak se-vibrant itu warnanya, karena memang penggunaan warna yang di situ tuh cukup sedikit agak gimana ya, nggak terlalu kontras lah ya. Mungkin karena ini anime dengan tema kayak slice of life, school life, drama, dan romance, jadi tidak memerlukan animasi yang benar-benar cukup signifikan untuk menggerakkan beberapa interaksi. Mungkin bisa dibilang tidak memerlukan banyak effort ya untuk menganimasikan adegan-adegan, kayak misalnya harus storyboardnya tuh nggak yang brutal atau action, karena storyboard action mungkin lebih intens ya untuk dianimasikan, karena ini kan interaksi dia kan hanya lewat ucapan aja sebenarnya udah tersampaikan. Jadi mainnya bibir, angle, close up, close in gitu kan, zoom in, zoom out ya, seperti itu. Kita masuk ke alur cerita, pembahasan review alur ceritanya. Sejujurnya ini kalau buat orang-orang yang mungkin kurang suka dengan cerita yang pace-nya cukup lambat, ini bukan sebuah rekomendasi yang cocok untuk kalian ya, karena mungkin kalian akan menemukan ini membosankan. Anime ini tuh anime yang harus kalian nikmati perlahan supaya kalian bisa mendapatkan feeling dan value yang bisa kalian lihat itu nanti perlahan ketika kalian menontonnya ini. Nanti kalian akan melihat kelebihan dan sesuatu yang mungkin bisa kalian dapetin setelah kalian melihat cukup lama. Apa yang kalian nanti sadari itu ya setelah kalian mau mengikuti ceritanya itu cukup dalam gitu. Karena anime ini pelan tapi pasti lah ya pace-nya itu untuk ceritanya, dan anime ini tuh lebih dikhususkan kepada penonton yang mungkin suka dengan cerita-cerita yang manis, cerita-cerita yang ada komedinya sedikit-sedikit, interaksi antar manusia, masa muda, dan gimana-gimananya itu. Pecinta school gitu loh, genre-genre yang school tapi tidak terlalu berat. Ini animenya ringan, ini cocok buat kalian yang mungkin mencari, aku pengen anime yang nyantai lah nontonnya, terus episodenya agak banyak gitu, dan
bisa aku nikmati pelan-pelan. Ini menjadi opsi ini sebenarnya. Dibilang lambat pace-nya juga enggak. Ya ini perlahan tapi pasti lambat enggak lah, sedengan lah pace-nya itu enggak selama itu untuk nyampe ke finishnya, tapi pembawaannya itu memang menurutku ini cukup bagus ya. Production i.G, aku tidak meragukan produksinya mereka lah. Anime-anime yang digarap mereka tuh anime yang menurutku tuh bagus dalam kategori bagian-bagiannya kayak slice of life atau cerita-cerita yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang bermanuver tinggi gitu, yang kayak gitu, yang atau cepet-cepet sing gitu. Jadi bagus lah. Oke, untuk karakter kita masuk ke review karakter. Kita mulai dulu dari Kuronoma Sawako. Dia ini adalah tipikal karakter shoujo manga yang polos, nggak tahu apa-apa ya, seperti shoujo manga pada umumnya. MC-nya polos seperti itu. Otome ya nyebutnya ya, shoujo lah ya, shoujo manga kan pasti ya karakternya nggak mungkin bukan gadis gitu, pasti otome gitu. Dan apa ya, yang aku suka tuh gimana dia itu berusaha supaya bisa mendapatkan sesuatu yang sebelumnya dia nggak dapetin di kehidupan, bukan kehidupan sebelumnya, maksudnya kayak di sekolah dia yang sebelumnya, dan dia berusaha. Dan itu yang membuatku suka dengan Kuronoma Sawako ini, interaksinya dia dengan karakter-karakter di sampingnya, interaksinya karakter di sampingnya itu dengan dia, bagaimana dia memulai dan gimana yang karakter di sampingnya itu memulainya. Dan itu menurutku jadi sebuah nilai yang cukup menarik ya, karena di sini nih kita bisa melihat kayak gambaran bahwa environment atau lingkungan yang sehat itu seperti apa, lingkungan yang tidak lingkungan yang tidak kotor lah ya, lingkungan yang memberikan vibe check yang sehat. Vibe check, pokoknya lingkungan yang benar-benar didambakan banyak orang, yang mana sehat, memiliki teman-teman yang suportif, teman-teman yang baik. Di sinilah mungkin kalian bisa menemukan itu tuh untuk tontonan anime gitu kan. Nggak ada yang kayak top 10 anime betrayal itu, tidak ada di sini ya. Karena udah di betrayal di awal. Maafkan aku, Sawako. Oke, untuk karakter development-nya menurutku ini bagus, merata karakter development-nya. Mereka semua dapat bagian-bagian sendiri, porsi-porsinya sendiri. Mungkin nggak sesignifikan karakter utama ya, kayak si Kazehaya atau kayak Kuronoma. Karakter development yang diberikan mungkin tidak seintens mereka berdua. Karakter sampingnya dapat, panggung yang diberikan juga tidak sebegitu mencolok gitu, tapi memberikan informasi yang dibutuhkan penonton. Tetap harus diberikan lah ya kan, penonton kan berhak tahu kan, kalau nggak ceritanya nggak bisa dideliver dengan baik gitu. Untuk overall sendiri karakter itu menurutku oke, karakter pembawaannya, karena yang menjadi nilai plus dari anime shoujo manga adalah cerita dan karakternya. Gimana ceritanya itu dibawakan dan dieksekusi, terus gimana karakter itu diperkenalkan dan berinteraksi. Nah itu yang menjadi nilai dari sebuah shoujo manga. Untuk musik, menurutku BGM-nya sendiri itu tidak yang repot, rese itu gimana. BGM-nya itu sedikit agak lembut gitu ya, mungkin karena ini anime remaja school gitu, jadi nggak juga background musik yang kayak klasik atau pakai yang seribet itu, mungkin kayak piano, melodi yang manis yang bisa ngebawa ceritanya itu lebih mulus gitu, flow-nya, alurnya kan. Dan menurutku secara overall BGM musiknya sudah oke. Untuk sound effect-nya ya namanya juga ini ada anime yang disisipkan komedi-komedi, jadi menurutku sound effect untuk beberapa scene itu bagus-bagus saja dan enak lah untuk didengar. Nah kita mulai ya, kita akan nyebutin lagu yang menurutku ini cukup berkesan untuk anime ini dan bisa dibilang menjadi identitas dari anime ini, yaitu untuk season pertama openingnya, yaitu Kimi ni Todoke dari Tomofumi Tanizawa. Ini salah satu lagu yang aku suka ya, Yasashi Damari ni. Terus untuk season 1 endingnya ada kata Omoi dari Cara, atau gimana bacanya, Cara ya. Dan season 2 nya itu openingnya ada Sofun
aka Sawakaze dari Tomofumi Tanizawa yang sama, orang yang sama ngisi di season 1. Dan endingnya itu ada Kimi ni Todoke dari Mei. Kesimpulannya ya, kita masuk ke kesimpulan. Anime santai dengan pembawaan ringan, pembawaan eksekusinya nggak ribet, interaksinya juga bagus, permasalahannya nggak terlalu berat, cocok lah buat dinikmati nyantai sambil makan gitu. Ini animenya oke, tidak terlalu membuat itu emosi kita bergejolak atau kayak doki-doki, hype kita naik, nggak, lebih kepada senyum-senyum sendiri ya menikmati manis pahitnya seishun atau masa muda dari anak-anak sekolah yang ada di cerita Kimi ni Todoke. Ya begitulah ya review anime Kimi ni Todoke. Sekian aja yang udah nonton sampai habis, terima kasih. Salahku ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Ini kan rambutnya kan panjang, ini hitam, terus ini jadinya malah nggak cocok.